Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore teman-teman semua. Selamat datang kembali di program Talk Show Kak Sakti. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali, kita berjumpa kembali. Setelah minggu lalu kita belajar introduce to grafologi, kemudian menjadi trainer pengurusan jenazah. Hari ini kita belajar bersama Master Ismu Kaca atau Coach Ismu Kaca. Izinkan saya untuk membacakan dulu CV beliau. Ya, beliau Coach Ismu Kaca, SPDMM. Kalau gelaran akademiknya banyak sekali dari CNEO, MG Fund sampai CMT. Beliau merupakan motivator terapis, guru energi prana dan rukiah, trainer prana sakti dharana, trainer Hong Sui, trainer ilmu cakra bayangan, trainer dan motivator great parenting, trainer dan motivator pendidikan, YouTuber 4.444.000 subscriber, ya, coach karya ilmiah remaja yang telah banyak mengantarkan juara nasional dan finalis internasional, penulis buku bahasa Jawa kelas 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, penulis antologi cerpen ayat-ayat pandemi COVID-19, penulis buku antologi tetap bertahan dalam keadaan yang paling brutal bersama 51 penulis, pemateri webinar implikasi asesmen kompetensi minimum AKM dalam profil pelajar Pancasila, SMP IPM Surabaya, dan beliau juga alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Hari ini kita akan belajar ilmu magnetisme. Buat teman-teman yang punya pertanyaan disimpan dari kemarin-kemarin, bisa langsung diketik di Zoom group chat, sebutkan nama sama asal kabupaten atau kotanya, nanti kita akan bacakan. Dengan Coach Ismu Kaca, apa kabar? Baik, Ustadz. Manggilnya apa ini, Coach? Alhamdulillah. Pak, kakak. Baik, mungkin Pak Coach Ismu Kaca bisa cerita kepada kita bagaimana sejarahnya, bagaimana perjalanannya, sehingga Coach Ismu Kaca saat ini bisa menjadi trainer magnetisme. Silakan. Oke, terima kasih Kak Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Winantu sagungi karayon mugi kajiwa lan kasariro dumateng panjenengan sedaya dalah kula. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita dapat melaksanakan talk show bersama Kak Sakti dengan tema menjadi trainer neomagnetisme. Neomagnetisme, ya. Sehingga sebelum saya paparkan hal tersebut, sepantasnya kita sebagai hamba Allah selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ini adalah saya katakan sebagai majelis sesuai dengan keyakinan agama yang saya yakini, agama Islam, bahwa sebuah majelis itu kalau tidak diawali sebuah sholawat, maka akan menjadi majelis seperti bangkai. Untuk itu, untuk awalnya juga saya ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kesediaannya Bapak, Ibu, beserta saudara semuanya sehingga dapat duduk nyaman dengan mendengarkan apa yang akan saya paparkan tentang ilmu neomagnetisme tersebut. Sebelum kita berbicara tentang adanya neomagnetisme ini ketika saya pelajari pada tahun 2015, pada waktu itu yang melaksanakan adalah tabloid Pusmu. Kebetulan pada saat itu mendatangkan seorang coach dari Kalimantan Tengah, Ustadz Ali,
Dan pada saat itu langsung penawarannya menjadi 3 program. Yang pertama adalah tingkat fundamental, yang kedua adalah tingkat lanjutan atau advance, yang ketiga adalah tingkat trainer. Sementara yang ketiga-tiganya itu sudah saya ambil semuanya. Berkaitan dengan apa yang akan dilakukan oleh Sekolah Trainer Motivasi Indonesia yang nanti digagas oleh Kak Sakti, yang insya Allah trainernya saya yang dilaksanakan tanggal 8 Maret jam 7 sampai jam 10, yang insya Allah pada malam itu nanti saya akan mengupas tuntas bagaimana kita bisa menerapkan dalam hitungan jam sehingga ilmu neomagnetisme itu bisa dikuasai oleh Bapak Ibu semuanya. Tentang ilmu neomagnetisme, sebenarnya kalau kita berbicara tentang ilmu neomagnetisme itu terlebih dahulu kita harus tahu tentang manfaatnya. Kenapa manfaat ini saya utarakan? Karena setiap orang kalau tahu manfaatnya, dia akan termotivasi untuk melakukan atau melakukan tindakan yang akan kita perbuat. Kalau orang tidak tahu manfaatnya ketika kita mempelajari sebuah ilmu pengetahuan, maka jangan harap mereka akan mengikuti. Nah, manfaat yang didapatkan ketika panjenengan nanti belajar tentang ilmu neomagnetisme tersebut adalah 1, sehat, awet muda, dan panjang umur. Kenapa kita dikatakan sebagai sehat, awet muda, dan panjang umur? Karena apa? Di dalam tubuh manusia itu dibilang ada 7 cakra utama. 7 cakra utama ini telah membawai 365 cakra. Sementara 365 cakra ini membawai 72.000 meridian. Nah, di antaranya 72.000 meridian, 365 cakra itu akan diwakili oleh 7 cakra utama atau cakra mayor. Kenapa hal ini perlu kita ketahui? Cakra itu kalau kita dilihat dari kewaskitaan itu merupakan berbentuk seperti roda, sehingga cakra itu luarnya energi di dalam tubuh, energi yang jelek kita keluarkan, energi yang baik kita masukkan di dalam tubuh kita. Itu adalah melalui cakra, sehingga cakra itu bisa dikatakan sebagai suatu roda, sehingga dia perlu kita atur, kita olah bagaimana caranya kita itu bisa mengaktifkan 7 cakra sehingga bisa merembet ke 72 meridian yang ada di dalam tubuh, sehingga orang itu bisa sehat, awet muda, dan insya Allah panjang umur. Yang perlu diketahui oleh Bapak beserta Ibu semuanya yang hadir di sini, bahwa 7 cakra yang dimaksud adalah 1 cakra dasar, 2 cakra sek atau cakra kemaluan, yang ketiga adalah cakra pusar, yang keempat adalah cakra jantung, yang kelima adalah cakra tenggorokan. Yang keenam adalah cakra ajna, yang ketujuh adalah cakra mahkota. Cakra-cakra ini mempunyai suatu tugas berfungsi, mempunyai bentuk warna yang berbeda. Contoh misalnya ketika kita berbicara tentang adanya cakra dasar, itu warna auranya yang ada di dalam cakra dasar itu adalah warna merah atau unsurnya yang terdapat adalah tanah dan api. Sementara dia mempunyai suatu survival atau gaya hidup seseorang tersebut. Itu cakra dasar. Yang kedua adalah cakra sek. Cakra sek di sini warna auranya adalah warna jingga. Unsur yang ada di dalamnya adalah unsur air. Kekuatan adalah kekuatan libido. Yang ketiga adalah cakra pusar. Kenapa dikatakan sebagai cakra pusar? Cakra pusar ini letaknya di pusar, warnanya auranya kuning, unsurnya adalah air. Dia adalah untuk pertumbuhan. Kenapa dikatakan sebagai pertumbuhan? Karena ketika bayi itu di dalam kandungan,
dia besarnya adalah melalui pusar. Itu cakra yang pusar. Selanjutnya adalah cakra jantung. Warna auranya adalah warna hijau. Unsur yang ada di dalamnya adalah udara. Sifatnya apa? Kasih sayang. Sehingga kalau cakra jantung ini selalu kita asah, kita olah di dalam kehidupan, maka orang itu akan mempunyai sifat kasih dan penyayang kepada sesama manusia. Selanjutnya adalah cakra tenggorokan, warnanya adalah warna biru muda, unsurnya adalah unsur magnet, dia adalah pusat berkomunikasi. Sehingga apa? Ketika orang menguasai ilmu neomagnetisme ini, dia mempunyai suatu kekuatan komunikasi yang sangat luar biasa. Ya gitu. Contohnya gini Kak Sakti, ketika ini saya juga salah satu khotib. Khotib, kalau saya itu khotib, saya selalu menerapkan yang namanya ilmu neomagnetisme ini di antara jamaah-jamaah yang ada di saya itu. Saya lihat mereka itu terpengaruh dengan suara yang saya keluarkan di tenggorokan, sehingga ketika saya berbicara, dia itu akan terfokus apa yang saya katakan, sehingga kalau mungkin kalau khotib yang lain, ada sebagian itu banyak yang mungkin berapa persen tidur. Tapi kalau insya Allah saya 98% tidak tidur. Jadi dia banyak yang fokus daripada yang tidak fokus. Kenapa? Karena saya menyertakan cakra yang ada di tenggorokan ini. Selanjutnya adalah cakra ajna. Kalau berbicara cakra ajna di sini adalah warna auranya adalah nira, biru indigo, unsur magnet. Apa yang ada di dalamnya yaitu cahaya. Ketika cakra ajna ini kita olah dengan kekuatan neomagnetisme dengan melalui pernapasan yang nanti akan saya ajarkan ketika ada pelatihan neomagnetisme tersebut, maka di situ dia akan mempunyai suatu kekuatan indera keenam yang bisa difungsikan untuk kecerdasan, untuk mempengaruhi orang, dan masih banyak lagi. Sementara cakra yang terakhir adalah cakra mahkota. Cakra mahkota ini adalah warna auranya berupa warna biru, violet. Unsur di dalam cakra mahkota itu adalah pemikir. Sementara pusat di dalam cakra mahkota itu adalah pusat spiritual, integrasi, dan pemahaman. Jadi ketika kita menguasai ilmu neomagnetisme ini, kita akan menguasai suatu pemahaman ilmu yang sangat luar biasa sekali. Itu yang pertama adalah sehat, panjang umur, dan awet muda. Kenapa? Yaitu kita mengolah energi yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah meningkatkan rasa percaya diri yang sangat kuat. Kenapa? Ketika seseorang berbicara di muka umum, itu kadang mereka mempunyai suatu keinginan tidak mau. Karena apa? Mereka kurang percaya diri. Kenapa? Energi yang ada di dalam tubuhnya itu dia tidak difungsikan secara maksimal. Yang ketiga, dia akan memiliki kemampuan untuk menetralkan energi negatif dalam tubuh untuk menghindari kesialan dalam hidup. Ini kalau di dalam orang Jawa biasanya sering menggunakan yang namanya itu ruwata. Jadi ketika sampai nanti menguasai ilmu neomagnetisme itu, dia bisa menetralkan hawa negatif yang ada di dalam tubuhnya maupun hawa negatif yang ada di orang lain. Yang keempat, bisa menghapus mental block yang selama ini menjadi pejujang dalam kehidupan. Mental block ini kadang-kadang membuat orang itu dia malas berkreatif, malas untuk menentukan sikap apa yang harus dilakukan. Sehingga ketika dia mempelajari ilmu neomagnetisme ini, dia bisa menghapus yang namanya mental block. Yang kelima adalah mengaktifkan cakra dan aura di dalam tubuh. Jadi cakra-cakra 7 itu kalau kita bisa mengaktifkan, maka itu dipelajari di neomagnetisme tersebut. Yang keenam adalah bisa menghipnosis. Kenapa bisa menghipnosis? Karena apa?
dalam 7 cakra yang bisa menghubungkan di antara cakra-cakra yang lain itu orang bisa menghipnosis dalam hitungan menit. Yang ketujuh adalah dia bisa mampu memprogram atau mendownload serta menggunakan berbagai energi mikrokosmo, energi makrokosmo, energi megakosmo, dan energi mahakosmo. Untuk apa? Untuk berbagai macam keperluan di dalam hidup ini. Terus manfaat yang lain banyak. Misalnya ketika kita mempunyai anak kita ingin nurut atau anak kita ingin menjadi seorang yang cerdas, juga kita bisa aliri energi neomagnetisme tersebut. Kalau berbicara tentang neomagnetisme itu sendiri sebenarnya dari 2 kata. 2 kata itu adalah neo itu artinya tercepat, terdasar, terhebat. Sementara magnetisme itu adalah daya tarik atau daya tolak. Kita sebagai orang selalu berpikir misalnya ada magnet aja bisa menarik yang namanya besi. Sebaliknya juga begitu. Manusia yang dikaruniai mikrokosmo itu dia juga mempunyai kekuatan untuk menarik baik yang ada di energi makrokosmo, energi megakosmo, dan energi mahakosmo. Sementara saya paparkan tujuan, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan, Coach. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Coach Ismu Kaca. Jadi itu ya gambaran neomagnetisme itu ya. Memang masih mungkin di antara kita ada beberapa atau mungkin banyak ya masih baru tahu hari ini atau baru dengar-dengar aja, pada dengar sih magnetisme, cuman nggak tahu itu ilmu apa ya magnetisme itu gitu ya. Silakan teman-teman ada yang mau bertanya langsung atau diketik pertanyaan di Zoom group chat, kami tunggu ya. Baik, sambil menuju pertanyaan, saya kembali tanya sama Coach Ismu Kaca. Kenapa Coach Ismu Kaca ini tertarik sekali dan termotivasi sekali belajar neomagnetisme ini? Oke. Terima kasih Kak Sakti. Sebagaimana yang seperti yang saya paparkan tadi, bahwa neomagnetisme itu adalah ilmu yang berkaitan dengan energi. Nah, ketika saya mempelajari neomagnetisme ini, saya ingin mengetahui energi-energi apakah yang bisa kita optimalkan di dalam kehidupan itu. Misalnya energi mikrokosmo. Energi mikrokosmos itu apa? Energi yang ada di dalam tubuh manusia melalui pikiran dan melalui pikiran alam bawah sadar. Pikiran bawah sadar. Terus yang kedua bagaimana? Ternyata energi makrokosmo, misalnya seperti energi bulan, energi angin, energi api, energi bumi, itu ternyata bisa kita tarik dengan sekejap ketika kita sudah bisa menguasai sistem meditasi yang akan diajarkan pada saat pelatihan neomagnetisme tersebut. Yang lebih menarik lagi di dalam ilmu neomagnetisme itu yang ketiga, kita bisa mengetahui yang namanya energi megakosmos. Kenapa? Ilmu energi megakosmos ini adalah ilmu yang berkaitan dengan keikhlasan di dalam hati serta kesabaran yang dimiliki. Nah, ketika kita sudah menguasai ilmu neomagnetisme tersebut, maka kita akan mempunyai suatu dampak yang namanya keikhlasan. Misalnya ketika kita kadang-kadang kita tahu seorang ustadz berbuat dulu, ikhlasnya belakangan. Itu contoh misalnya sholat dulu, khusyuknya belakangan. Tetapi ketika kita bisa menguasai ilmu neomagnetisme itu, maka akan mengikuti bahwa kita akan menjadi sabar, kita akan menjadi ikhlas. Amal yang kita lakukan itu adalah mengalami suatu keikhlasan. Terus yang keempat, dalam
ilmu neomagnetisme itu, yang keempat adalah kita bisa menguasai yang namanya energi mahakosmo. Energi mahakosmo ini apa? Energi yang berkaitan dengan energi ketuhanan, energi ilahiyah, yang dibangkitkan melalui apa? Melalui dikir-dikir tertentu. Contoh, ketika saya mau tidur, itu selalu saya mengamalkan yang namanya surat Al-Mulk. Nah, ketika saya mengamalkan surat Al-Mulk itu dengan menyerap energi ketuhanan, pada saat mengamalkan saya mau tidur, belum tidur, itu ternyata apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan di situ ada sebuah cahaya yang masuk melalui indera ajna saya. Berarti apa? Berarti saya diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Muluk ketika mau diamalkan, mau tidur, itu nanti akan menjadi penerang dalam kehidupannya. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa dalam ilmu neomagnetisme itu ada tingkatan fundamental, tingkatan advance atau tingkatan trainer. Ketika nanti panjenengan belajar pada tanggal 8 bulan Maret yang jam 7 sampai jam 10 malam yang saya yang mengajar, di situ nanti saya tidak apakah sampai tak kasih fundamental, apakah sampai nanti tak kasih yang namanya advance, apakah sampai nanti tidak saya sampaikan apakah sampai itu seorang tidak, langsung saya berikan secara totalitas. Tetapi kalau sampean nanti kepingin mengajarkan, monggo. Karena apa? Dalam tuntunan agama Islam, sampaikan walaupun satu ayat. Itu. Saya tidak akan membatasi ketika nanti sampean mau mempelajari pada tanggal 8 tersebut. Itu. Baik, menarik sekali. Sudah ada beberapa pertanyaan, saya bacakan yang pertama dari Siti Rohmah. Assalamualaikum, Coach Ismu Kaca. Apa mungkin itu bisa dilakukan oleh seorang pemula ya, Coach? Silakan, Coach. Oke, apakah bisa dilakukan oleh seorang pemula? Saya ada jaminan garansi. Walaupun nanti dipelajari secara online, saya ada jaminan garansi. Jika nanti tidak berfungsi dan besok sampai ketika mempraktekkan tidak berfungsi, maka uangnya akan saya kembalikan. Itu garansinya pertama. Yang kedua apa? Saya katakan di dalam tubuh itu ada 7 cakra. Di dalam 7 cakra itu, kalau kita mengikuti instruksi pada saat saya sampaikan, itu secara otomatis kalau cakranya sudah aktif, maka dia bisa menggunakan bagi orang yang pemula. Nah, nanti di situ saya ajarkan bagaimana kita menyelaraskan energi makrokosmo, kita menyelaraskan energi mikrokosmo, kita menyelaraskan energi ilahiyah untuk kita serap di dalam tubuh kita. Itu kok. Baik, ya itu ya Mbak Siti Fatimah. Lanjut dengan Mas Raden Firdaus. Assalamualaikum Coach Sakti dan Coach Ismu Kaca. Apa neomagnetisme perlu meditasi berulang-ulang? Nah, silakan Coach. Begini, kalau dikatakan sebagai meditasi, sebenarnya gini, meditasi itu kalau di dalam pengajaran neomagnetisme itu hanya beberapa menit. Kan nanti ada meditasi yang namanya makrokosmo, energi yang meditasi yang namanya mikrokosmo. Itu sifatnya hanya beberapa menit. Beberapa menit itu bersekitaran berapa? Sekitar antara 2 sampai 3 menit. Itu. 3 menit. Ya, setelah meditasi itu bagaimana? Kalau kita kepingin mengasah ilmu itu supaya cepat masuk, maka kita setiap hari usahakan kita melatih meditasi
dengan meluangkan waktu 2 meditasi makro dan mikro itu 5 menitan. Jadi untuk mengasah setiap hari. Itu, Coach. Oke. Kita lanjut dari Galaxy A51. Ini nama orang apa nama handphone ya? Kayaknya nama handphone ya. Mungkin bisa sebutin juga biar kita saling kenal Galaxy A51 siapa namanya dan dari kabupaten atau kota apa. Coach Ismu Kaca mau nanya, dari mana asal-usul negara penemu ilmu neomagnetisme ini? Dan bagaimana ilmu ini dalam ajaran Islam? Apakah ini bersinggungan ataukah ini sebenarnya bagian dari ajaran Islam? Apakah ini bertentangan atau bagaimana? Silakan, Coach. Pertama kali neomagnetisme itu dikenalkan oleh Dr. Frank Anton Yosman dari Vina. Sementara itu dikembangkan oleh atau dikoreksi oleh Maximilian Hell melalui beberapa koreksi. Loh, bagaimana kalau kita berbicara dengan kaitannya dengan hukum Islam? Kalau berbicara dengan hukum Islam itu kita berkaitan sebenarnya dalam ilmu magnetisme itu adalah kita memanfaatkan energi udara. Energi udara itu kan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sengaja diciptakan oleh manusia untuk difungsikan. Salah satu fungsinya adalah kita menyerap melalui teknik neomagnetisme tersebut. Itu. Tentunya kalau berkaitan dengan yang namanya itu tadi ya seperti yang disampaikan bertentangan dengan agama Islam. Insya Allah kalau menurut pandangan saya adalah inna amalu binniyat adalah semua perbuatan itu tergantung pada niat. Kalau tujuannya kita untuk menyehatkan badan, tujuannya kita itu untuk mengoptimalkan yang ada di dalam tubuh kita dengan niatan lillahi ta'ala, maka itu menurut saya diperbolehkan. Kalau memang ada perbedaan pendapat, itu memang itu tergantung orangnya. Biar beda pendapat, tetapi kalau menurut pendapat saya, setiap perbuatan inna amalu binniyat. Kenapa? Kalau kita mau belajar neomagnetisme dengan niatan untuk kesehatan, untuk menolong saudara kita, atau menolong anak kita, misalnya mereka dari perilaku yang jelek menjadi perilaku yang baik, kalau kita niati karena Allah, insya Allah itu akan menjadi ladang pahala kita. Tholabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Carilah ilmu, hai orang-orang yang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tetapi kalau kamu ingin mencapai kebahagiaan dunia, maka carilah ilmu yang ada di dunia. Kalau ingin mencapai kebahagiaan di akhirat, maka carilah kebahagiaan ilmu tentang agama. Kalau ingin dua-duanya, maka cari kedua-duanya. Salah satunya yaitu mempelajari neomagnetisme. Karena apa? Kita bisa meningkatkan kemampuan powerful, bisa meningkatkan kepercayaan diri yang ada di dalam diri kita. Itu. Baik. Jadi seperti itu ya. Jadi kita niatkan ibadah dan ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam ya, Coach ya. Kita lanjut dengan Siti Rohmah lagi. Apakah ilmu ini murni dari diri sendiri atau ada campur tangan dari makhluk lain? Wah, makhluk pertanyaannya ini berarti melibatkan unsur gaib. Gini, saya sendiri sebenarnya juga bergelut dalam ilmu tentang metafisika. Kalau ilmu neomagnetisme ini adalah sifatnya ilmiah. Ilmiah itu apa? Ilmu yang memang mengelola energi yang ada di dalam tubuh kita serta menyatukan energi makro dan mikro supaya bisa difungsikan. Nah, makhluk halus itu kalau misalnya kita menyerap energi ilahiyah, misalnya ketika kita membaca ayat kursi, mohon maaf yang beragama lain Islam mungkin ya, dengan itu kita serap dengan energi ilahiyah atau energi makrokosmo itu kita masukkan, maka yang namanya jin setan itu insya Allah tidak akan mendekat kita gitu. Saya juga sering mengamalkan ayat kursi. Barang siapa yang mau mengamalkan ayat kursi, kata Ustadz yang almarhum itu setelah sholat
maka dia itu nanti oleh Ustadz itu diterangkan antara batas antara surga dengan kita itu hanyalah kematian, gitu. Itu Ustadz. Berarti ini murni ya, murni ilahiyah dan sifatnya ilmiah. Ilmiah. Tidak ada jin dan jun, jini oh jini, itu nggak ada ya. Tidak ada jin dan jun, tidak ada Ustaz. Baik. Dedi Rianto, selamat sore Pak Ismu Kaca dan Sakti. Izin bertanya, tolong dibahas cakra, energi, reiki, hipnosis, hipnoterapi, hypnoseduction, telepati. Apakah ada dari yang saya sebut mengandung hal gaib? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Mantap. Selamat sore Pak Ismu dan Kak Sakti. Saya bertanya, tolong dibahas cakra. Cakra ini tadi seperti saya sampaikan, di dalam tubuh itu terdapat 7 cakra. Cakra dasar, cakra sek, cakra pusar, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra ajna, dan cakra mahkota. Cakra itu diibaratkan adalah seperti roda. Dia keluar masuknya energi untuk membuang energi yang negatif, untuk menggantikan energi yang positif, sehingga namanya adalah regenerasi. Di dalam tubuh itu terdapat 365 cakra. Terus ada 72.000 meridian. Nah, itu diwakili dari 7 cakra tersebut. Terus yang berikutnya adalah energi reiki. Ketika panjenengan nanti mengajari yang menerima ilmu neomagnetisme ini, secara otomatis panjenengan bisa menguasai yang namanya reiki, reiki tersebut. Karena apa? Nanti mungkin juga bisa saya ajarkan ketika pelatihan. Terus tentang energi. Energi itu berkaitan dengan pemanfaatan yang ada di dalam udara. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa udara itu sumber tenaga magnetis berasal dari unsur yang ada di dalam udara yang kita hirup. Inti hawa atau zat magnet. Sebenarnya apa? Di dalam tubuh manusia itu dilingkupi oleh magnet. Contohnya adalah alam, bulan, alam semesta di sekitar kita, bulan, bintang, planet, itu semuanya mengandung magnet. Terus hipnosis, hipnoterapi. Sebenarnya hipnosis dan hipnoterapi, duluan hipno, baru hipnoterapi. Yang ketiga, ini adalah neomagnetisme. Jadi kalau hipnosis sama neomagnetisme itu adalah saudara kembar. Saudara kembar. Sehingga saya katakan apa? Ketika panjenengan itu menguasai ilmu neomagnetisme, secara otomatis panjenengan nanti bisa menghipnosis. Caranya bagaimana? Nanti ketika tanggal 8 itu akan saya bongkar total selama 3 jam. Itu. Terus hipno apa itu? Hypnoseduction. Hipnoterapi. Hipnoterapi. Gini, ketika saya menguasai ilmu neomagnetisme, saya adalah seorang guru. Ketika itu saya menjumpai murid saya, itu kok dia itu melamun, merenung, terus saya dekati. Nah, sebenarnya ada apa yang kamu pikirkan? Saya tanya seperti itu. Lalu, oh saya tidak ada apa-apa Pak Ismu. Terus kamu sebenarnya ada masalah kalau saya lihat dari bentuk mukamu. Lalu saya tanya, ternyata dia anak SMP perempuan telah melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami istri. Dia jujur kepada saya. Nak, maukah kamu saya obati? Mau. Lalu saya memanggil orang tuanya untuk mengobati si anak tersebut. Dia mengalami suatu trauma sehingga ketika dia mengalami suatu trauma dia mau bunuh diri. Nah itu saya izin sama orang tuanya, saya masukkan di ruangan kepala sekolah, lalu dia saya
terapi. Dengan apa? Dengan ilmu neomagnetisme. Itu. Makanya ilmu neomagnetisme ini juga bisa diterapkan kita menerapi seseorang. Terus di sini apakah ada dari yang saya sebutkan itu mengandung hal-hal gaib? Sebenarnya begini, neomagnetisme itu sebenarnya bersifat gaib. Kenapa? Karena memanfaatkan udara. Contoh, udara itu kan bisa dirasakan, tetapi tidak bisa dilihat. Itu kan salah satu gaib. Seperti roh. Roh itu kan bisa menggerakkan manusia, tapi sifatnya gaib. Yang tahu kan Allah, sama seperti itu. Makanya ilmu magnetisme ini juga salah satu ilmu yang mempelajari tentang gaib. Salah satunya adalah memanfaatkan energi udara. Itu. Ada lagi Ustadz, baik. Kalau non-muslim bagaimana Coach? Ya. Kalau non-muslim, ini nanti doa yang diajarkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi seperti yang broadcast yang saya sebarkan bersama Coach Sakti, bahwa agama apapun itu tidak ada pantangan untuk mempelajari neomagnetisme ini, Coach. Ada lagi, Coach? Baik, itu ya, Mas Dimas, Mas Dedi. Raden Firdaus, berapa investasi untuk ikut training neomagnetisme Coach Ismu Kaca? Oh, itu saya yang bisa jawab itu ya. 79999, nanti bisa japri ke saya, WA saya ya, Mas Raden Firdaus jika minat ya. Baik teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Kami kasih kesempatan, boleh tanya langsung atau Zoom group chat, silahkan. Saya tambahkan Coach ya. Silakan. Kenapa kok kita menentukan harga yang mungkin bagi kalangan orang yang kaya kok terlalu murah ya? Mungkin begitu. Sebenarnya tujuan misi kita adalah untuk untuk cahaya Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, ketika saya mempelajari neomagnetisme itu investasi yang saya keluarkan berapa? 3 juta itu. Yakin demi Allah 3 juta. Tapi bagi saya nanti memberikan ilmu kepada panjenengan itu saya tidak memandang apakah nanti saya berikan fundamental fundamental atau tadi advance atau trainer. Kalau panjenengan nanti mau mengajarkan monggo, maka nanti akan saya beri yang namanya itu materi. Materi itu dalam bentuk PDF ketika setelah selesai pembelajaran nanti akan saya share. Sementara untuk teknik meditasinya nanti juga akan saya beri itu tentang video bagaimana cara meditasinya. Itu Coach. Ya, kalau ada orang kok murah sekali, padahal Coach Ismu pada waktu belajar itu kok sekian. Tapi mohon maaf, uang itu sudah kembali Coach dengan jumlah yang 3 juta yang pada waktu saya belajar, karena saya itu dikatakan orang yang gila ilmu Coach. Gitu. Baik, waduh, senang sekali saya, dan saya juga tahu Coach Ismu bahwa di luar sana benar teman-teman, kalau belajar ilmu yang relatif belum banyak yang tahu ya, kalau ilmu public speaking banyak yang tahu, ilmu NLP banyak yang tahu, tapi ilmu neomagnetisme ini memang ilmu yang belum banyak orang yang tahu, memang investasinya biasanya harganya tinggi dan mahal gitu ya. Tadi kata Coach Ismu bisa sampai 3 juta rupiah untuk belajar neomagnetisme. Nah, alhamdulillah Coach Ismu Kaca juga sevisi dengan visi-visi keluarga STMI, hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Gitu ya Coach Ismu ya. Oke, siap. Ya, jadi itulah landasannya sehingga membuat training neomagnetisme yang begitu mahal itu bisa sangat-sangat terjangkau, hanya 79.999. Kalau ada yang minat nanti bisa ke Sakti ya. Ada pertanyaan lagi dari Mas Arif Rahardi, izin nanya Coach, apakah praktek neomagnetisme ini nanti berupa pelatihan vibrasi Coach? Silakan. Halo, Coach?
Suaranya hilang. Nah, udah terdengar suara saya? Saya ulang ya. Sudah. Ya. Dari Mas Arif Rahardi, izin nanya Coach, apakah praktek neomagnetisme ini nanti berupa pelatihan vibrasi Coach? Silakan. Vibrasi itu saya katakan kita membayangkan. Vibrasinya apa? Ketika kita melakukan meditasi. Meditasi itu membayangkan ada sebuah energi yang kita serap. Setelah itu kita keluarkan. Itu. Pada saat tersebut diajarkan tentang penarikan yang namanya energi. Energinya melalui cakra-cakra yang sudah saya jelaskan tadi. Itu Coach. Oh gitu. Baik. Jadi itu ya jawabannya Mas Arif Rahardi. Silakan teman-teman ada yang mau bertanya, kita tunggu di Zoom group chat atau tanya langsung. Kalau di Indonesia ini ada asosiasinya atau perkumpulannya atau organisasinya gitu Coach di magnetisme ini? Waktu saya belajar itu, pada waktu itu yang mengajarkan adalah siapa itu Coach Ali. Tapi ketika beliau mengajarkan itu kok tidak diberitahu, ketika saya mengambil trainer itu tidak diberitahu tentang organisasinya tersebut, sehingga saya tidak bisa mengatakan hal tersebut. Seperti tadi NLP kan memang ada organisasinya kan. Seperti NLP Great Parenting itu kan ada memang ditangani oleh sebuah organisasi. Tapi mohon maaf itu di batas kemampuan saya menjawab, sehingga saya tidak bisa saya katakan. Terima kasih Coach. Ya, memang ini ilmu baru, belum sepopuler public speaking, belum sepopuler NLP, hipnosis, hipnoterapi, dan lain-lain. Kalau penggunaan neomagnetisme ini apakah sudah dipelajari di dunia kuliah, dunia kampus, atau dunia kedokteran, dunia kesehatan, atau dunia herbal gitu Coach? Gitu. Begini, kalau sebenarnya sudah dipelajari oleh suara saya masih terdengar. Masih jelas Coach, ya, suara jelas. Sebenarnya ilmu neomagnetisme ini dipelajari juga oleh dokter, oleh pakar psikologi. Kenapa? Ketika mempelajari ilmu neo ini, dia itu untuk mensugesti orang, memberikan pengaruh itu begitu cepat. Tapi gini, setiap coach itu cara pengajaran neomagnetisme itu pun berbeda. Berbedanya bagaimana? Ada yang misalnya tangan diletakkan di atas lalu dialiri energi. Itu contoh. Terus kalau sistem yang saya ajarkan nanti adalah kita itu bagaimana cara mengaktifkan cakra tersebut. Setelah 7 cakra tersebut bagus, maka orang tersebut diharapkan bisa mempraktekkan di dalam kehidupan, bisa langsung dibuktikan. Kalau misalnya hanya dialiri dengan adanya energi itu, saya masih kurang percaya. Kalau ada seorang guru mengajarkan seperti itu, saya kurang percaya. Tapi ketika dia bisa mengelola sesuatu yang ada di dalam tubuh, digabungkan dengan sesuatu yang ada di alam semesta makrokosmo, atau mungkin digabungkan dengan megakosmo, atau digabungkan dengan itu mahakosmo, itu nanti dia bisa mentransfer, bisa mengajarkan kepada orangnya atau orang-orang lain atau kepada saudara-saudaranya yang memang membutuhkan ilmu tersebut. Itu Coach. Baik, datang lagi pertanyaan dari Mas Raden Firdaus. Coach Ismu Kaca, apa neomagnetisme bisa diaplikasikan ke pasien di rumah sakit untuk membantu proses penyembuhan? Kita kembali kepada hipno tadi ya. Jawabannya itu kembali kepada hipno. Hipno saja bisa. Hipno saja bisa. Apalagi neomagnetisme yang mengaktifkan cakra yang ada di dalam diri kita, maka ini bisa mengembalikan pada proses penyembuhan. Contoh seperti saya katakan tadi, ada seorang pasien yang jiwanya itu labil, murid saya tadi, itu otomatis kan dia akan sakit. Nah, proses penyembuhannya bagaimana?
terapi, hubungkan dengan hipnoterapi, hipnosis, dan energi yang kita ambil dari neomagnetisme tersebut. Energi yang ada di dalam neomagnetisme tadi akan ada 4. Yang nama adalah mikro, makro, maha, dan maha kosmos. Ada 4 tadi yang seperti saya sampaikan tadi. Ada lagi? Baik. Saya mau bertanya lagi, dalam dunia healing ya, ada hipnosis, ada hipnoterapi, ada reiki, ada EFT, ada SEF, ada neomagnetisme. Pertanyaan saya, perbedaannya apa sih? Nah, ini mirip sama pertanyaan Deddy Rianto. Apakah, pertanyaan Deddy dulu deh ya, Coach Ismu Kaca, apakah NLP, EFT sama dengan neomagnetism? Kalau dilihat dari unsur bahasa, memang itu berbeda. NLP kan Neo-Linguistic Programmer. Kita memprogram sebuah Neo-Linguistic itu kan bahasa. Kita memprogram bahasa. Itu kalau NLP. Terus yang EFT itu apa, Coach tadi? Emotional Freedom Technique, teknik healing, Coach. Oke, berarti teknik healing itu juga bisa diterapkan ketika kita mempelajari neomagnetisme. Jadi ketika mempelajari neomagnetisme itu kita bisa menguasai yang namanya teknik healing tersebut. Itu Coach. Baik, itu ya Mas Dedi. Nah, sekarang pertanyaan saya nih sambil nunggu yang lain. Apa sih perbedaan neomagnetisme itu dengan hipnosis, hipnoterapi, reiki, EFT, SEF gitu ya? Silakan Coach. Perbedaannya neomagnetisme dengan reiki, hipnosis, hipnoterapi, reiki sama EFT sama SEF. Dan Coach bisa jawab aja, nggak apa-apa. Kalau menurut saya yang namanya hipnosis itu adalah memengaruhi alam bawah sadar melalui kata-kata yang melalui repetisi. Misalnya repetisi itu adalah pengulangan. Jadi dalam hitungan 1 sampai 3, dalam hitungan 1 sampai 3, dalam hitungan 1 sampai 3, maka Anda akan terpejam, mata Anda akan terpejam. Nah, kata terpejam itu adalah repetisi pengulangan. Nah, ketika pengulangan itu, maka kriteria areal otak manusia itu kan ada 100, yang 88% itu adalah otak di alam bawah sadar, yang 12% itu adalah otak sadar. Dari situ sehingga kita bisa membypass itu kalau tentang ilmu hipnosis. Sementara hipnoterapi itu berarti kita menghubungkan antara kata-kata tadi itu untuk mensugesti pasien supaya dia itu sembuh dari penyakit. Misalnya dia itu trauma terhadap cicak. Dia itu kita hipno. Terus kita terapi. Terus kalau magnetisme, jadi itu secara otomatis yang namanya hipno, yang namanya hipnoterapi, neomagnetisme itu langsung menyambung menjadi satu sehingga bisa diaplikasikan. Jadi secara otomatis kalau menguasai neomagnetisme, dia bisa hipnosis, bisa hipnoterapi, dan neomagnetisme itu. Itu Coach. Baik. Menarik ya belajar neomagnetisme ini ilmu yang relatif baru. Silahkan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Boleh disampaikan di Zoom group chat atau juga di berbicara langsung, ngomong langsung sama Coach Ismu Kaca. Baik, kalau belum ada yang tanya, kembali saya yang bertanya. Insya Allah nanti Coach Ismu Kaca bersama STMI, bersama saya membuat program training online via Zoom meeting, training neomagnetisme. Itu akan diselenggarakan hari Senin 8 Maret 2021. Mungkin Coach Ismu Kaca bisa menyampaikan nanti kita di sana akan belajar apa saja. Silakan Coach.
yang akan kita ajarkan pada saat itu, satu, kita membahas tentang macam-macam energi di dalam ilmu neomagnetisme. Macam-macam energi itu ada 4 tadi, mikrokosmo, energi makrokosmo, energi megakosmo, energi mahakosmo. Terus yang kedua, kita akan membongkar ilmu neomagnetisme itu menurut para ahli. Sementara di situ bagi mereka akan menguasai, dia akan menjadi badannya sehat, yaitu sehat badan, teguh, dan tetap kemauannya bersih, dan sehingga ruh dan jiwanya akan bersih juga. Terus kita akan mempelajari tentang arti neomagnetisme secara khusus. Terus ada juga 3 daya magnet. Daya magnet itu kita akan bongkar. Daya magnet yang ada di dalam manusia itu ada apa saja daya magnet. Terus saya ajarkan bagaimana cara meditasi mikrokosmo, cara meditasi makrokosmo, cara menyelaraskan antara energi mikro dan makro di dalam tubuh. Terus nanti juga ada yang namanya autosugesti. Autosugesti ini bisa kita aplikasikan kepada, kalau misalnya sebagai seorang guru bisa menerapi muridnya, membuat yang namanya ada kalimat-kalimat autosugesti. Juga nanti diajar seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa nanti kita akan mempelajari bagaimana cara mengaktifkan cakra dasar, cakra sek, cakra pusat, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra ajna, cakra mahkota. Baik. Terus nanti juga saya beritahu cara sepit-sepit ciri ketika orang itu bisa terpengaruh energi melalui energi neomagnetisme itu, ciri-cirinya seperti apa ketika saya belajar tersebut. Terus juga akan saya paparkan tentang jenis gelombang otak yang meliputi otak gamma, beta, alfa, theta, delta. Ciri-cirinya seperti apa nanti akan saya paparkan juga. Baik. Ada mungkin pertanyaan lain, Coach? Iya, Dimas nanya bocoran ujian akhir dan certified apa ya, Coach? Nah, kalau ujian akhir nanti ya, Mas Dimas ya. Belajar juga belum, udah nanya ujian akhir. Belajar dulu, nanti ada ujian prakteknya. Nanti saya akan musyawarah sama Coach Ismu Kaca apa ujian akhirnya ya. Ketawa dia. Ini kalau public speaking kita tahu anak-anak bisa belajar. Kalau neomagnetisme ini apakah untuk dewasa aja atau remaja bisa atau anak-anak bisa? Mulai umur berapa sih bisa cocoknya belajar neomagnetisme ini, Coach? Sebenarnya kalau kita lihat sepanjang anak itu bisa anak SMP, gini maaf, saya juga pernah mengajarkan anak SMP kelas 1 itu bisa ikut. Oh gitu. Ya, ya. Ternyata langsung bisa menguasai anak SMP. Apalagi yang bapak-bapak, yang ibu-ibu gitu. Iya, anak SMP kelas 7 pernah belajar kepada saya karena dia mengetahui cara Pak Ismu ketika menerangkan kok mempunyai daya tarik sendiri, ketika menghipno anak-anak kok begitu cepat. Pak, saya ingin belajar seperti Bapak, ilmu apa? Ternyata saya saya ajari tentang ilmu neomagnetisme itu. Oke, berarti dari SMP ya. SD mah terlalu kecil. Sampai lansia. Baik. Masih ada 5 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Kami kasih kesempatan sebelum kita akhiri. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih banyak Coach Ismu Kaca. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu yuk sama Coach Ismu Kaca. Kita buka video-video kita. Kita foto bersama dengan Coach Ismu Kaca. Hari ini kita belajar bahwa neomagnetisme itu adalah ilmu healing. Tidak ada jin dan jun, jini oh jini, nggak ada. Murni dari kemampuan ilmiah kita dan keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Mirip dengan ilmu hipnosis dan hipnoterapi, memang
belum sepopuler mereka hipnosis hipnoterapi. Yuk kita buka video-video kita belajar, kita foto bersama dengan Coach Ismu Kaca ya dalam hitungan ketiga ya. Ada gaya khas tertentu dari Coach Ismu Kaca atau bebas aja gayanya Coach? Oke. Itu apa tuh batu aki Coach? Cincin apa tuh? Ini tasbih. Ini tasbih untuk hitung wirid sudah dapat berapa iya, gitu. Iya. Iya. Ini untuk mengistiqomahkan saya ketika membaca sholawat ini. Oke, mantap banget Coach ya. Oke, yuk ikutin gaya Coach Ismu Kaca. Ini gaya Selamat Idul Fitri, enggak juga ya? Enggak. Ini nanti salah satu gaya yang diajarkan ketika mempelajari neomagnetisme. Oke, aduh saya nggak sabar nih ketemu tanggal 8 Maret belajar training neomagnetisme yang di luaran 3 juta rupiah, di sini cuman 79.999. Oke, yuk hitungan ketiga ya, udah siap semua ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, kita foto bersama lagi ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Coach Ismu Kaca. Semua kita doakan Coach Ismu Kaca sehat selalu, diluaskan rezekinya dan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya buat acara Sederhana Sakti, Talk Show Kak Sakti. Saya tutup dengan sebuah pantun, kalau ada sumur dekat sawah boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada sirih, burung irian, bu cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Yang mau nomor Coach Ismu bisa nanti sama saya, atau yang mau ikut training neonya juga bisa sama saya. Izin pamit ya. Terima kasih Coach Ismu Kaca. Terima kasih teman-teman semua.